Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini ya guys, aku ingin berbagi kepada kalian tentang suka dukanya dalam bisnis apotek ya. Bagi kalian yang baru masuk ke channel Desuki ini, silahkan subscribe, kemudian like atau share agar channel ini selalu berkembang. Jadi di channel ini memang ada beberapa topik ya guys. Ada yang tentang otomotif, ada yang bisnis apotek, terus ada yang keuangan dan investasi, terus ada yang jalan-jalan. Ya, namanya channel gado-gado guys. Ini channel saya yang pertama dan ada kesehatan juga. Ya, karena memang basic saya adalah di kesehatan. Nanti silakan cari-cari di sini di channel ini, channel Desuki ini. Khusus untuk malam ini saya ingin berbagi tentang suka dukanya dalam merintis bisnis apotek ya. Selama paling enggak aku dari tahun 2012 ya sampai sekarang. Jadi sudah 22 tahun guys. 20 tahun ya guys. 2001 sampai 2022 ya, 21 tahun. Jadi aku lulus tahun 2021, tahun 2001 lulus tahun 2001. Kuliahnya lama guys. Nggak lulus. Terus kemudian kerja di Kimia Farma itu di Semarang, kemudian pindah Solo, pindah ke Jogja, Purwokerto, Bali, terakhir di Bali 4 tahun. Lumayan lah, piknik di Bali 4 tahun, piknik gratis, digaji. Hanya Kimia Farma yang bisa ini. Ya, sama perusahaan-perusahaan besar yang memang ditempatkan di sana ya karyawannya ya. Jadi aku ingin berbagi ya, selama 20 tahun lebih ini ya di bisnis apotek itu suka dukanya seperti apa ya. Dukanya dulu apa sukanya? Dukanya dulu. Kalau dukanya itu ya karena kita bergerak di bisnis yang tentang kesehatan ya. Dukanya itu kalau kita menemukan kasus yang pasien yang sakit tapi nggak sembuh-sembuh, itu wah, itu duka guys. Kita kasihan ya, karena dia pasien sudah udah mengeluarkan biaya banyak tapi kok nggak sembuh-sembuh. Udah periksa ke dokter, udah nebus resep, kasih obat, ternyata nggak sembuh-sembuh, itu duka. Terus apa lagi ya dukanya ya? Ya dukanya itu ketika kita membuka apotek ya, ternyata apotek itu nggak berkembang, itu duka juga ya, sedih ya. Apalagi kalau kita sebagai perusahaan ya, kita kan dituntut untuk bertanggung jawab kepada pimpinan kita ya di perusahaan itu. Kalau kita buka apotek kemudian apoteknya nggak maju kan, wah duka. Apalagi kalau tiap 3 bulan kan ada rapat. Kalau dulu ada rapat rapat kerja ya, rapat kerja daerah 3 bulanan atau 6 bulanan itu. Wah sedih ya, setiap ditanya sama manajer itu, apotekmu gimana, wah misalnya nggak mencapai target, wah sedih. Terus dukanya lagi apa ya? Ya dukanya lagi kalau dulu ya, aku karena dulu sering pindah-pindah itu, atau tuh nggak suka pindah-pindah. Kenapa ya? Karena setiap pindah itu harus ngurus surat lagi, ngurus izin lagi, ngurus ribet lah. Terus ngurus barang-barang kita untuk dibawa keluar kota, harus ngepack lagi ini. Itu dukanya guys. Terus apalagi izin, setiap harus kita ngurus izin baru gitu, wah duka itu, ribet. Apalagi seperti sekarang ini guys, ini selama 20 tahun ini aku bisnis apotek ini, izin apotek paling ribet ya sekarang ini. Wah, aku ngurus tuh sampai geleng-geleng kepala ya, karena ya mungkin kita kurang bisa mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi ketika kita submit di sebuah web perizinan itu kan
banyak sekali aturan-aturannya yang kita kadang nggak tahu, kita nggak ngerti caranya bagaimana. Tapi sementara kita mau nanya itu kemana nanyanya itu nggak jelas, nggak bisa cepet lah. Kalau dulu kan kalau kita nggak bisa kan langsung nanya ke dinas kesehatan udah selesai. Sekarang enggak. Jadi itu yang bikin duka ya. Jadi apoteker tuh kadang kalau ngurus izin tiap 5 tahun itu siap-siap rempong, repot. Terus apalagi ya dukanya ya. Dukanya ya itu aja. Ya seperti kemarin yang pas apa itu saat panik buying ya, ketika ada pandemi seperti itu, wah 24 jam kita capeknya bukan main. Dan harga itu nggak stabil ya, naik turun nggak jelas. Jadi kadang kita jual ternyata rugi gitu. Itu yang bikin kita agak ini. Kalau kita mau jual tinggi, nanti takutnya terlalu tinggi. Ketika kita jual dengan harga yang tertentu, ternyata mau beli lagi, pulaan lagi, harganya sudah naik lagi. Nah, itu yang agak membingungkan. Ya itulah suka dukanya ya. Kalau sukanya apa? Sukanya ya di bisnis apotek itu kan kita, karena kita bisnis kesehatan ya. Kalau lihat pasien yang sehat sembuh, terus berkunjung lagi ke apotek kita, menceritakan dia badannya enak, sudah enak, itu sesuatu banget. Seneng. Karena ya kita ada rasa apa ya, ikut bisa membantu meringankan beban orang lain ya, beban kesehatannya. Terus kalau kita buka sebuah apotek, terus apoteknya ternyata maju, omsetnya bagus, itu ya seneng, kita seneng. Terus apalagi sukanya ya kita mengetahui banyak penyakit dan obatnya. Kalau kita di bisnis apotek itu kan kita praktek langsung ya. Jadi kita tahu pola penyakit yang ada di masyarakat, terus berdasarkan pengalaman kita selama di apotek itu kan, kita tahu kalau sakit ini terapinya pakai ini gitu. Jadi kita tenang gitu guys. Kalau kita mengalami satu sakit itu kan, kita udah tahu obatnya. Terus paling kita konsultasi dengan dokter partner kita ya. Kan di apotek kan kadang ada yang praktek dokter gitu kan. Kita kan bisa konsultasi, dok aku sakit ini gini. Nanti terapi ini pakai ini. Terus kita juga bisa menyarankan ke dokternya apa, kita bisa berdiskusi dengan dokter, dok apa enggak sebaiknya pakai ini. Itu rasanya seneng guys di dalam kondisi itu. Terus apalagi ya, bisnis apotek itu kan termasuk bisnis yang cukup stabil ya, walaupun ya tetap ada naik turunnya. Ada juga yang buka apotek tutup, itu juga banyak. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan banyak juga apotek yang tutup. Sementara di pihak lain banyak juga apotek yang buka, terus omsetnya juga bagus. Tapi secara umum itu bisnis apotek itu kan bisnis yang cukup stabil dalam kondisi apapun. Jadi sukanya itu, jadi kita mungkin nggak terlalu terpengaruh dengan kondisi lingkungan ya, asal nggak rusuh aja itu bisnis apotek tetap bagus. Terus ya pengalamanku ya, kalau aku juga punya grup mentoring bisnis apotek ya, ini kan berbayar ya, cuman 500.000 aja. Itu teman-teman yang buka apotek itu, yang kita dampingi dari awal, itu perkembangannya juga lumayan bagus dan mereka cukup senang kita dampingi. Kita berikan beberapa saran, misalnya masalahnya apa, kita berikan saran, dan rata-rata mereka feedbacknya bagus ke kita ya. Dan sudah ada banyak lah, mungkin hampir 15-an orang lah yang sudah kita bantu untuk buka apotek ya, selama aku bikin mentoring ini ya. Nah, nanti teman-teman kalau tertarik bisa gabung ke sana. Jadi kita membantu orang itu rasanya seneng gitu.
Itu. Terus sukanya lagi apa ya, karena kita bisnis ya, kita wira swasta, kita bisa mencari tempat yang sesuai keinginan kita mau tinggal di mana. Kalau misalnya kita mau tinggal di Jogja ya, seperti saya kan dari Jawa Timur tapi pengen tinggal di Jogja, ya udah aku pengen tinggal di Jogja, kemudian aku bikin usaha apotek di Jogja. Kalau kalian misalnya dari mana, Surabaya, pengen tinggal di Surabaya, tinggal bikin aja apotek di Surabaya. Jadi ini salah satu ininya, keunggulan. Nanti kita suka mau tinggal di mana untuk masa depan kita, mungkin sampai anak cucu kita, ya udah kita bikin di sana. Jadi gitu. Ya itulah curhatnya guys ya, suka duka dalam bisnis apotek selama 20 tahun ini. Ya siapa tahu kalian bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Oke, itu dulu ya guys, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Tetap semangat dan sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.